Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholawat wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Kali ini kita akan menceritakan tentang seorang sufi besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Bagaimana ceritanya dan bagaimana kisah hidupnya? Mohon untuk sahabat sekalian tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk itu, cerita kali ini kita akan mengisahkan pengalaman hidup dari seorang sufi yang bernama Ibrahim bin Adham dengan judul Doa yang Terhalang oleh Makanan Syubhat. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham ini selesai melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Entah kenapa tiba-tiba di dalam hatinya ada keinginan untuk beriktikaf di Masjidil Aqsa. Karena di Masjidil Aqsa tersebut ada sebuah tempat yang sangat makbul. Ketika seorang itu berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya berada di Masjidil Aqsa. Di suatu tempat dibuatkan kamar yang atapnya dibuatkan kubah, sehingga tempat tersebut dinamakan Kubbatus Sokhro. Nah, Ibrahim ada niatan, ada keinginan untuk iktikaf di tempat tersebut. Karena jaraknya lumayan agak jauh dari kota Mekah ke Yerusalem, akhirnya Ibrahim memutuskan untuk membawa perbekalan makanan. Ketika dicari-cari, ternyata dia mendapati ada seorang kakek yang sedang berjualan kurma di suatu tempat. Mungkin tempat tersebut agak mirip pasar gitu ya, tempat orang berjualan. Lalu Ibrahim bin Adham membelilah kurma dari kakek tersebut. Ketika Ibrahim bin Adham membeli kurma lalu ditimbangkan oleh si penjual, tanpa disengaja, tanpa diketahui oleh Ibrahim bin Adham, ternyata ada satu kurma yang jatuh. Jatuh tapi tidak kotor. Mungkin karena ada barang lain, daun atau apalah itu berada di atasnya sehingga tidak kotor kurmanya. Ibrahim menyangka bahwa kurma tersebut adalah miliknya yang jatuh. Karena si penjual tidak sengaja, lalu barang tersebut jatuh, akhirnya diambillah sama Ibrahim bin Adham. Singkat cerita, Ibrahim bin Adham menuju kota Yerusalem atau ke Masjidil Aqsa. Di perjalanan beliau pun memakan perbekalannya berupa kurma. Singkat cerita, Ibrahim sampailah di Masjidil Aqsa. Ibrahim bin Adham setelah melaksanakan sholat subuh lalu berniat untuk iktikaf di satu tempat atau kamar yang disebut Kubbatus Sokhro. Biasanya Kubbatus Sokhro ini kalau menjelang maghrib ditutup, lalu setelah subuh dibuka. Karena fungsinya, kalau siang ini diperuntukkan untuk manusia yang iktikaf, lah kalau malam hari dipercaya para malaikat yang beriktikaf di dalam sana. Suatu ketika setelah sholat subuh, lalu pintu Kubbatus Sokhro tersebut dibuka, Ibrahim lalu masuk ke dalamnya. Tanpa disengaja, tiba-tiba Ibrahim bin Adham mendengar ada percakapan. Tapi dia melihat ke sana kemari tidak ada orang, masih sepi. Mungkin dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam ruangan tersebut. Akhirnya Ibrahim bin Adham melanjutkan mendengarkan suara tersebut sambil berpikir ini suara dari mana. Karena dia mendapat keterangan bahwa di situ kalau malam hari diperuntukkan untuk
malaikat yang beriktikaf. Lalu dia berpikir, mungkin ini adalah malaikat. Setelah itu dilanjutkan mendengarkannya. Kurang lebih suaranya seperti ini. Hei malaikat. Nah, ini suara malaikat ya, sedang bercakap-cakap dengan temannya. Kamu tahu nggak seorang manusia yang bernama Ibrahim bin Adham? Oh ya, saya tahu. Dia sangat terkenal di antara penghuni langit, karena setiap hari doa-doanya selalu dikabulkan, selalu naik ke langit. Seperti itu. Terus bertanya lagi temannya, lah terus kamu tahu nggak kabar terbarunya? Ya, saya juga tahu. Makhluk penghuni langit semuanya kangen, karena sudah beberapa bulan ini, ya, karena perjalanan dari Makkah ke Yerusalem kalau berjalan kaki itu hampir 1 bulan ya, 1 bulan lebih. Nah, mungkin jadi dia hampir 1 bulan ini tidak ada doanya Ibrahim bin Adham yang naik ke langit. Nah, terus dia bertanya lagi kepada temannya, kamu tahu nggak penyebabnya apa? Nah, menurut saksi malaikat yang lain, ada yang melihat bahwa dia memakan buah kurma yang tidak jelas hukumnya, atau disebut juga subhat. Akhirnya oleh Allah doanya ditahan. Nah, mendengar percakapan seperti itu, akhirnya Ibrahim bin Adham ini kaget. Astagfirullahaladzim, ternyata saya telah berbuat kesalahan. Ya, seperti itu. Tanpa pikir panjang, Ibrahim pun bangkit dari duduknya. Ya, langsung dia menuju kembali ke kota Mekah. Untuk apa? Yaitu untuk mencari si penjual kurma itu tadi, kakek-kakek. Dia balik lagi. Kalau perjalanan misalnya dari Makkah ke Yerusalem itu 1 bulan, maka dia pergi lagi, dia pulang lagi ke situ kurang lebih 2 bulan. Setelah dia sampai di tempat yang sama waktu dia membeli, ternyata si penjual sudah tidak ada. Si penjual kurma itu sudah tidak ada. Akhirnya dia tanya sama orang lain, ada yang tahu nggak kakek-kakek penjual kurma di sini? Akhirnya ada yang tahu. Ada. Saya. Kabarnya si penjual kurma itu sudah meninggal. Ibrahim bin Adham kaget. Waduh, ini urusannya agak ruwet ini, agak rumit ini. Bagaimana caranya minta maaf? Akhirnya, nah dia berpikiran, rumahnya di mana? Apa ada yang tahu? Akhirnya ada seorang yang tahu. Saya kasih tahu tempatnya di sini, di sini, di sini, dikasih tahu. Akhirnya menujulah ke sana, ke tempat yang ditunjukkan oleh para pedagang di kota Mekah itu tadi. Setelah sampai, ya, sesuai dengan yang diberi petunjuk oleh pedagang di pasar itu tadi, Ibrahim bertanya, adakah di sini putra atau putri dari anak dari seorang kakek yang berjualan kurma di pasar? Lalu ada yang menjawab, ya, saya adalah putranya atau ahli warisnya. Setelah itu bertanya lagi Ibrahim bin Adham, apakah ada yang lain? Ada, ya, ceritanya ada banyak, ya, kurang lebih ada 4, itu ya, ada 4 atau 5. Semuanya diceritakan oleh Ibrahim bin Adham kepada anaknya atau ahli warisnya bahwa kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Intinya saya telah memakan kurma yang tidak jelas halal haramnya. Saya selaku pemakan kurma, saya ingin minta kehalalan dari ahli waris penjual kurma. Akhirnya sama anak yang ada di rumah itu dihalalkan, sudah saya halalkan. Akhirnya datang lagi ke rumah yang lain, sampai semua ahli warisnya dimintakan halal. Akhirnya Ibrahim bin Adham merasa senang, ya, karena alhamdulillah makanan yang saya makan ini sudah halal hukumnya, karena sudah dihalalkan oleh ahli waris dari kakek penjual kurma. Dengan cepat dan segera Ibrahim bin Adham pergi lagi menuju Masjidil Aqsa untuk beriktikaf lagi di Batu Sukhrah.
Setelah itu singkat cerita sampai setelah melaksanakan sholat subuh, pintu Qubatus Sokhra ini dibuka. Ibrahim adalah orang yang pertama lagi masuk ke dalam ruangan tersebut. Ibrahim belum sempat berbuat apa-apa, dia dengar lagi ada malaikat yang bercakap-cakap lagi. Ternyata suaranya sama dengan yang pertama. Kurang lebih seperti ini. Hai malaikat temanku, apakah kamu sudah tahu kabar dari Ibrahim bin Adham? Temannya menjawab, ya, saya sudah tahu. Semua penduduk langit sudah tahu. Sekarang doanya sudah naik kembali, sudah dikabulkan lagi oleh Allah. Karena apa? Karena barang yang sudah dia makan sudah dimintakan halalnya. Yaitu ya, adapun hikmah dari cerita tersebut, yaitu seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurilah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Ya, artinya hikmah yang dapat kita ambil yaitu Ibrahim bin Adham memakan barang yang hukumnya subhat saja, doanya ditahan oleh Allah. Ya, apalagi memakan barang yang haram. Nah, untuk itu marilah sama-sama kita berusaha untuk menghindari barang yang subhat apalagi haram. Usahakan rezeki kita yang kita makan adalah rezeki yang halalan thayyibah, agar doa-doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita keluarga menjadi keluarga yang soleh dan solehah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di channel Bani Mursyidi Official. Di lain kesempatan saya akan bercerita lagi tentang kisah-kisah hidup seorang sufi yang dapat kita ambil makna serta hikmahnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.